Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan buatkan sebuah tutorial ya, bagaimana caranya menanam daun mint dengan bantuan air jakaba. Sebenarnya kalau air jakabanya itu, kalau menurut saya itu tidak terlalu penting ya, tetapi air jakaba itu selalu saya gunakan ketika saya melakukan pindah tanam, saya menanam itu saya selalu menggunakan air jakaba. Nah, ini daun mintnya di sini ya. Ini banyak sekali ada batu-batuan ya. Kemarin ada anak dari ponakan itu menaruh batu-batu ini ya. Tapi ya tidak masalah. Ya, untuk daun mint ini ada beberapa yang sudah mengering seperti ini ya. Tetapi ada tunasnya seperti ini, berarti ini bisa digunakan ya. Atau yang sudah mengering itu pun menurut saya masih bisa digunakan. Bahkan dari akar dari daun mint sendiri itu menurut saya juga masih bisa digunakan ya. Nanti kita coba saja buktikan apakah perkataan saya benar atau tidak ya. Nanti akan kita tanam semua daun atau batang yang kering, akarnya, lalu yang sudah keluar daunnya seperti ini kita nanti tanam semua. Nah, ini tinggal kita eksekusi saja, kita keluarkan. Ini saya agak ribet ya. Nah, ini saya tarik malah ternyata keluar semua ya dari potnya. Ya tidak masalah, tinggal kita potong kecil-kecil saja ya. Ini sambil saya masukkan dulu batu-batuannya karena memang rencana saya itu di sekitar dari saya menanam tuh usahakan tidak ada batu-batuannya seperti ini ya. Karena batu-batuannya ini cukup mengganggu proses dari apa ya? Nutrisi yang saya berikan bisa jadi proses dari keindahan pertumbuhannya pun juga bisa berpengaruh ya karena adanya batu-batuan. Kalau menurut saya pribadi memang seperti itu. Kalau bisa yang full tanah saja, tidak usah diberikan batu-batuan seperti ini menurut saya. Tapi kalau sobat tanduran ada yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan saya, silakan saja ya. Saya tidak akan mengharuskan harus A harus B. Nah, ini yang kering seperti ini ya, yang kering seperti ini menurut saya masih bisa digunakan. Jadi jangan dibuang ya. Jadi kalau sobat-sobat tanduran membeli daun mint di pasar yang masih ada batangnya walaupun tidak ada akarnya, kalau pengen dicoba silahkan ditanam saja, pasti akan tumbuh ya. Karena daun mint ini cukup mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terutama tanahnya agak sedikit lembab ya atau sering disiram. Atau kalau ya jangan sampai kering gitu aja tanahnya. Tinggal kita lepaskan seperti ini, kita pilih-pilih saja. Ini saya kira itu cuma sedikit ya, ternyata sudah cukup banyak sekali. Dan polybag yang sudah saya siapkan tadi ya. Nah, ini tadi akarnya. Akarnya saya kira masih bisa digunakan. Ya, polybag yang saya siapkan tadi tiga tadi saya kira kok sepertinya kurang ya. Nanti coba saya ambilkan polybag-polybag kecil yang rencananya mau saya tanam stroberi, tetapi kan kondisi masih belum menguntungkan. Hujannya belum terlalu sering ya. Kemarin saya hitung itu baru 2 atau 3 hari ini hujan. Ya saya tunggu setelah 1 minggu hujan full baru saya mulai pindah tanam stroberi. Semoga saya ada kesempatan jadi ya saya bisa buatkan video. Nah, akarnya ini bisa digunakan. Kenapa kok bisa digunakan? Kemarin tuh saya coba-coba ya. Ketika istri saya itu memisahkan seperti ini, ada salah satu akar yang sengaja ditinggalkan karena menurut istri saya itu tidak bisa tumbuh ya. Karena saya melihat kok sayang ya, coba ini ada polybag nganggur saya masukkan, ini ternyata masih bisa hidup. Nah, coba kita nanti buktikan saja ya. Untuk tiga polybag yang atas ini coba kita bersihkan dulu, kita potong-potong yang kering ya. Jadi saya pastikan memang polybag ini yang digunakan yang kelihatan masih segar ya. Beserta akar-akarnya seperti ini, saya kira tidak masalah ya. Tinggal kita tanam saja. Dan ingat ya, penanaman daun mint itu kalau bisa melingkar seperti ini ya, melingkar seperti ini. Digunakan melingkar, tujuannya biar tumbuhnya itu merata. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Tapi sebenarnya daun mint itu lebih cocok lah ditanam di tanah ya daripada di polybag atau di pot. Karena daun mint itu seperti merambat, jadinya nanti kalau rambatannya itu tertutup tanah, dia akan bisa tumbuh
banyak sekali. Nah, ini solusinya seperti ini. Polybagnya dibongkar dulu setengah atau seperempat ya. Lalu masukkan daun mint yang akan kita tanam. Lalu tinggal kita masukkan lagi tanah sisanya tadi. Dan yang bagus itu kalau mau nanam di polybag, usahakan tanahnya itu diperam dulu ya, atau didiamkan di dalam polybag itu minimal 1 minggu. Yang lebih bagus lagi kalau sampai tanah di polybag itu sudah ditumbuhi rumput, berarti menandakan tanah yang ada di polybag itu sudah siap kita tanami. Nah, karena ini sudah ada 1 minggu lebih ya, karena saya sudah cukup lama mempersiapkannya, jadinya saya kira ini sudah siap digunakan. Kemarin tuh rencana pengen saya tanam jahe merah, tetapi kan tidak buru ya. Dan itu sebenarnya masih ada stok berapa ya? 10 kilo lebih lah jahe merah. Dan itu masih belum tahu nanti akan ditanam di mana. Ditanam atau dijual saya belum tahu. Nah, ini sambil kita bersihkan sama langkahnya kita singkirkan dulu yang ini ya. Ini kita kosongkan dulu separuh atau seperempat ya. Kita keluarkan tanahnya karena daun mint ini lebih bagus itu kita tanam ditutupi tanah ya. Nanti tumbuhnya akan sangat bagus sekali. Nanti kalau ada kesempatan saya akan berikan hasilnya ya. Dan ingat, setiap video saya itu untuk saat ini belum ada hasilnya. Jadi ini hanya prosesnya saja. Nanti kalau yang melihat video ini terus bertanya mana hasilnya, ya tunggu saja ya. 1 atau 2 minggu ke depan. Kalau yang menanyakan kebetulan melihat video hasilnya, lah mana prosesnya kok tiba-tiba hasilnya saja. Silakan di scroll, dicari video saya. Itu pasti akan berurutan ya, walaupun nanti diselingi dengan video yang lain. Ya, saya ulangi lagi, caranya adalah kita usahakan banyak seperti ini ya, dirongga dan menyeluruh di bagian semua polybag atau media tanam itu terisi calon-calon dari daun mint yang nanti kita gunakan. Kalau sudah seperti ini dirasa penuh, baru kita tutup dengan tanah lagi ya. Tanah yang tadi kita keluarkan dari polybag sampai merata dan tidak perlu dipadatkan. Kenapa? Karena kalau kita padatkan takutnya nanti merusak dari tanaman daun mint itu. Saya kira cukup 2 itu dulu ya untuk yang 3 ini, dan sisanya saya kira saya selesaikan sendiri tanpa saya buatkan video. Sambil kita tunggu ya, ini kita sudah sudah selesai, dan ini sebagai pembuktian ya. Untuk polybag yang bagian ini hanya akan saya tanam sisanya. Nah itu sudah saya selesaikan, yang ada daunnya. Kalau yang itu kan cabai ya, kalau ini daun mint ada 3 polybag besar dan ada 4 polybag kecil, dan ini masih banyak sekali ya batang atau akar yang masih bisa saya manfaatkan. Coba nanti kita buktikan kira-kira batang atau akar ini bisa tumbuh atau tidak. Dan diingat-ingat ya, ada 3 polybag besar, 4 polybag kecil, dan ini 1 polybag ini saya isi ini ya akarnya. Tekniknya sama, kita tutup, kita masukkan di tengah-tengah atau di bagian seperempat atas ya. Lalu kita tanam kembali, kita tutup kembali dengan tanah seperti ini. Ya. Tidak perlu ditekan-tekan, yang penting bisa tertutup menyeluruh. Nah ini kira-kira seperti ini. Nanti kita buktikan kira-kira yang tidak ada daunnya seperti itu bisa tumbuh atau tidak, nanti kita lihat. Oke, saya sudah selesai menyelesaikannya, ternyata hasilnya seperti ini ya. Ada 3 polybag besar yang atas, lalu 4 polybag kecil. Masing-masing ada daunnya, dan ada 3 polybag kecil ini tidak ada daunnya, yang saya tanam hanya batang kering atau dari akar daun mint. Nanti kira-kira bisa tumbuh atau tidak, nanti kita lihat saja. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita siram dengan air jakaba ya. Kita siram dengan air jakaba, tidak usah banyak-banyak ya, tergantung kita melihat media tanamnya. Kalau media tanamnya sudah cukup basah, nyiramnya sedikit saja tidak masalah. Kalau media tanamnya kering, kita menyiramnya cukup banyak. Dan tekniknya bisa bermacam-macam ya. Kita siram air jakaba dulu di awal biar media tanamnya agak lembab, baru kita tanami. Bisa juga di akhir seperti ini. Jadi terserah sobat-sobat tanduran. Atau juga kita sirami dulu, nanti kita tanami baru kita siram kembali, itu juga tidak masalah ya.
sambil kita melihat kondisinya seperti apa, kondisi dari media tanam sendiri. Dan saya sebenarnya cukup kaget ya untuk media tanam ini. Ini saya kira cukup gembur ya, walaupun belum saya tanami. Kenapa kok bisa seperti ini? Nanti coba saya jelaskan lagi ya. Ketika nanti saya bongkar kembali, ketika sudah ditanami, apakah media tanam media tanam ini masih gembur seperti ini atau tidak ya. Tapi saya cukup puas sekali dengan hasilnya. Semoga tanaman dari daun mint ini bisa tumbuh berkembang. Karena tetangga saya itu sudah mulai pesan ya, katanya pengen menanam daun mint. Kemarin kan daun mintnya masih di dalam pot, belum saya pisah-pisah, makanya ini saya pisah-pisah yang cukup banyak. Dan semoga saja semuanya jadinya kalau ada tetangga yang meminta, tinggal saya kasihkan saja dan saya tinggalkan yang bibit yang bagus nanti biar saya bisa memperbanyak kembali. Ya, seperti itulah kehidupan di desa ya. Namanya masih bertetangga, kadang juga seperti itu, jadi tidak masalah. Semoga ini hasilnya bisa maksimal dan nanti bisa saya berikan lagi ya untuk hasilnya seperti apa. Saya kira video kali ini seperti ini dulu. Saya cukupkan, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.